tunjukkan datanya bahwasanya Muhammad minum kencing onta. Ya, boleh Edis, dan silakan. wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan. Nah, itu udah jelas. Sudah dengar? Tunjukkan itu tidak apa? Itu dalam Kita salah tunjukkan satu ya. salah satu kasus ya. Itu bukan seluruh umat Islam. Tidak ada umat Islam yang disuruh Nabi Muhammad untuk minum air Ada orang kencing Islam yang unta, disuruh Edis. minum air kencing Maka unta. kamu jangan Baik, memframing, kita Edis. tunjukkan teman-teman. Memang dia ini jadi orang Islam, tapi nggak tahu tentang memframing, agama Edis, Islam. ya. Pantas kamu masuk Coba Islam. tunjukkan. Halo teman-teman Sobat Kabar News ID. Hadis tentang minum air kencing unta memang terdapat dalam beberapa kitab hadis sahih, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Berikut adalah data dan penjelasannya. Pertama, Sahih Al-Bukhari nomor 233. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada sekelompok orang dari Ukel atau Urainah yang datang ke Madinah dan mereka tidak cocok dengan iklim Madinah, sakit perut atau demam. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk pergi ke kandang unta milik zakat dan meminum air susu serta air kencingnya. Maka mereka pun melakukannya dan menjadi sehat. Namun kemudian mereka membunuh penggembala unta dan mencuri hewan-hewan itu. Rasulullah lalu mengirim pasukan untuk menangkap mereka dan mereka dijatuhi hukuman berat. Potong tangan, kaki, mata disula, dibiarkan di padang tandus. Yang kedua, Sahih Muslim nomor 1671. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ada 8 orang dari suku Ukel datang kepada Nabi. Lalu mereka menderita sakit di Madinah. Maka beliau memerintahkan mereka untuk keluar ke unta-unta zakat dan meminum susu dan air kencingnya. Setelah mereka sembuh, mereka membunuh penggembala unta dan mencuri unta. Jadi, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa Nabi Muhammad memang pernah memerintahkan sekelompok orang yang sakit untuk meminum susu dan air kencing unta sebagai pengobatan tradisional pada masa itu. Umat Muslim itu bikin buku loh, nih. Ini ada buku nih, sembuh dengan air kencing unta. Ini nggak mungkin ini buatan orang Karesteng. Benar, Bang Safri. benar Bang Edis. Ini buatan orang Muslim, makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Tapi Bang Edis begini. Namun bagaimana respon WHO? WHO atau World Health Organization tidak menganjurkan dan tidak merekomendasikan praktik minum kencing unta, baik sebagai pengobatan maupun konsumsi biasa. Bahkan, WHO secara tegas memperingatkan risiko kesehatan serius yang berkaitan dengan hal tersebut, terutama dalam konteks penyebaran penyakit menular seperti MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Berikut peringatan WHO tentang kencing unta. Pertama, risiko penyakit MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. WHO menyatakan bahwa unta adalah host alami dari virus MERS. Virus ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan unta, termasuk minum susu mentah atau kencing unta. Infeksi MERS memiliki tingkat kematian tinggi, sekitar 35%. Kedua, seruan WHO tahun 2015. Orang-orang yang berisiko tinggi, seperti penderita diabetes, gangguan ginjal, penyakit paru-paru kronis, dan gangguan kekebalan tubuh disarankan untuk menghindari kontak dengan unta, tidak minum susu mentah, dan tidak meminum air kencing unta. WHO, Middle East Respiratory Coronavirus Updates. Kesimpulannya, minum kencing unta adalah praktik yang berisiko secara medis dan tidak didukung oleh WHO. Jika tujuannya adalah untuk pengobatan, WHO menganjurkan penggunaan metode medis yang aman, terbukti secara ilmiah, dan higienis. Di negara-negara Timur Tengah pun, dokter modern tidak merekomendasikannya dan justru menyampaikan peringatan bahaya penularan penyakit. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya seputar sejarah, agama, dan sains. Sampai jumpa di video berikutnya.